Pada hari pertama, kita berkenalan dengan para pemuda. Dilanjut pemaparan materi yang akan kita lakukan mengenai pemanfaatan kayu bakar menjadi briket. Nah, jadi ini sekilas tentang kami yang tadi sudah berkenalan. Nah, bisa di next. Nah, ini tadi nama kayu bakar bagi warga setempat merupakan benda yang penting. Oke, jadi nanti kayu bakar yang biasanya di sini tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Dewi, yang biasa lebih produktif lagi ketika mungkin kita nganggur, nggak ada pikiran untuk produktif, nanti kita bisa. Teman-teman, untuk pemilihan kayu yang baik dan benar untuk menjadi arang, contohnya kayu yang seperti ini yang baik, sebenarnya ini baik cuma kurang baik, terlalu kecil. Kayaknya singkat ke atasnya Mas ya. Iya, jambu. Iya, jambu. Apa boleh sambil dicek? Boleh? Boleh. Kumpulkan. Proses pengumpulan kayu bakar. Pada hari ketiga, kita melakukan proses pembakaran kayu bakar hingga menjadi arang. Pada proses ini, kamu harus sangat berhati-hati dan membiarkan api membakar seluruh bagian kayu dan siap untuk menyiramnya. Hal ini bertujuan agar kita mendapatkan arang yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kan jadinya abu halus, orang bisa jadi arang. Jadi kan yang misalnya caranya wis kebakar, wis irang gitu. Mulanya api ke ukuran kayu nih, ke pada main pembakaran ketika wis kebakar kabeh pada mau tebe disiram banyu, main orang hancur jadi abu. A few moments later. Kayu bakar yang sudah menjadi arang, selanjutnya kita jemur. Akhirnya, kita mendapatkan arang yang kita inginkan. Pada hari keempat, kita memasuki proses penghalusan arang menggunakan alat penghalus yang ada. Kegiatan ini membutuhkan banyak tenaga. Kami meminta bantuan kepada seluruh pemuda agar mendapat tumbukan arang untuk disaring. Penyaringan dilakukan secara perlahan agar mendapatkan hasil yang paling halus. Selanjutnya adalah perobosan tepung tapioka sebagai bahan perekat untuk pembuatan briket. Setelah tepung masak, tunggu beberapa waktu agar suhunya menurun. Lalu, gunakan tepung tadi sebagai perekat arang. Slem. Iya, kayak slam tuh. Lo yang mana jadi anak campuran men mudah dibakar tapi ini untuk anak-anak TK juga suka bermain seperti ini. Ini proses primitif dalam pencampuran antara tepung kanji dengan sari bubuk. Pada hari kelima merupakan tahap pencetakan adonan yang sudah dicampur dengan tepung tapioka. Pencetakan sembari ditekan agar menghasilkan briket yang padat. Proses tersebut dilakukan berulang hingga terkumpul sebanyak yang kita inginkan.
Mohon bantuannya nih teman-teman semua. Ya, di sesi ini kita akan memaparkan mengenai strategi pemasaran. Belum? Yuk, ada yang ya kebanyakan mungkin masih asing ya di telinga teman-teman. Menjadi entah itu bulat atau kotak ya, tapi nanti bentuknya insya Allah bentuk tabung. Produk yang dibuat video itu untuk salah satu tujuan dari branding juga. Kalian beli ini terus belum habis itu bisa ditutup kembali kan gitu. Nah, kita pakai ini sebagai uang berhubungan dengan orang lain, nanti dari kita memasarkan produk kita terus diterima oleh pembeli yang nantinya mau membeli produk dari kita. Nah, di situ dengan saya itu ada pengemasan. Nanti selanjutnya di sesi evaluasi pos bisa isi sekitar 5 sampai 6. Men 4 likur. Kemarin kita sudah belajar tentang strategi pemasaran. Mungkin pada sesi evaluasi ini ada yang ingin ditanyakan tentang strategi pemasaran. Cung, oke, silakan. Oh ya Mbak, silakan. Apa sih itu branding? Oke, terima kasih. Oke, untuk dari mas-mas ganti-ganti yang mau bertanya, Cung. Masalah sudah. Silakan Mas Sudan. Pak, apa itu sih mix branding? Saya akan jawab pertama yang pertanyaan tentang apa itu branding. Branding itu adalah kurang lebih kita bagaimana kita mengenalkan produk kita. Jadi ketika misalkan contohnya, misalkan branding ada yang namanya branding produk dan juga branding person. Branding person itu orang. Jadi misalkan kita mengenalkan Mas Dwi sebagai dia calon, kita branding enggak, ini contoh dulu, branding person dulu ya. Contoh branding person, misalkan kita kenalkan ke masyarakat, Bapak Dewi ini suka belusukan, ramah masyarakat. Ketika ada pedagang disalami, salami amplop cocok, kita membranding sebagai orang yang ramah, padahal aslinya galak misalnya. Itu namanya personal branding. Jadi orang-orang yang ketahui tentang brandingnya Mas Dewi itu orang yang ramah, baik, dan peduli pada rakyat kecil. Itu personal branding. Branding produk pun gitu. Jadi ketika kita bisa membranding produk kita mengenalkan produk kita, misalkan produk kita itu briquetnya mudah terbakar, awet, tidak mengeluarkan asap, dan juga tidak mengeluarkan bau busuk. Ya, misalkan kita membranding karena kita seperti itu. Jadi kita mengenalkan pada orang bahwasanya produk kita itu mempunyai keunggulan-keunggulan di beberapa bagian. Kita membranding briquet, kemudian kita menjual briquet. Mix branding adalah kita membuat produk lain untuk mendukung produk kita yang pertama tadi, yaitu briquet. Misalkan kita juga jual alat pembakarannya, tungku pembakarannya. Mau tanya? Ya silakan. Apa itu rumus mix segitiga sama kami? Kemudian kita menggunakan contohnya seperti Facebook. Ada yang sekarang banyak teman-teman pakai HP, TikTok. Semua pasti punya TikTok kan di sini? Ya, untuk kalian yang tidak punya TikTok, kita satu frekuensi. Ada contohnya kayak Balapan, Shopee, Lazada, Tokped, TikTok Shop. Itu kalau kita promosi di media sosial. Bisa melalui juga situs web. Mungkin di sini teman-teman masih belum banyak yang mengetahui tentang situs web. Contohnya saya yang mewakili dari BR 5. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah membantu dalam tugas ini. Dan saya tepuk tangan kita semua.